Halo semuanya, rekan-rekan mahasiswa. Di hari ini, di mata kuliah kita, pengembangan perangkat lunak berorientasi objek, kita akan bahas topik yang baru, yaitu enam. Sebenarnya apa itu enam? Jadi enam ini adalah singkatan dari enumeration, yang artinya adalah specifically listed. Nanti kita akan jelaskan bagaimana sih apa maksudnya specifically listed. Jadi 6 ini adalah kelas yang spesial sebenarnya, yang gunanya untuk merepresentasikan ada kelompok dari konstans. Konstan ini apa artinya? Tidak berubah, nilainya tidak berubah. Jadi sama halnya ketika kalian punya sebuah variabel dengan modifier final, gitu ya, tidak berubah. Nah sama, untuk yang 6 ini digunakan ketika kalian menemukan ada nilai yang tidak berubah, gitu ya. Nah, bagaimana caranya kalian untuk membuat 6? Ya gunakanlah keyword 6 ya. Nanti di dalam kalian saat menuliskannya ketika ada kata 6, oh ini kita tahu bahwa ini adalah sebuah 6. Dan perlu kalian perhatikan untuk penulisannya adalah huruf kecil semua. Contohnya lihat di bagian bawah, ini adalah kode program, ada 6 dengan namanya level. Perhatikan 6-nya ditulis dengan huruf kecil semuanya. Dan di dalam 6 level ini ada 3 konstan, low, medium, dan high. Dan di bagian bawah, nah ini kita bisa mengakses si 6 tadi, yaitu dengan menggunakan tanda titik gitu ya. Ada dot syntax. Level dot medium artinya dia ingin mengakses konstan medium di 6 level tadi gitu ya. Lalu kenapa dan kapan kita harus menggunakan enam? Nah, ketika kalian menemukan bahwa ada value yang kalian tidak akan ubah-ubah, misal ada hari, ya, kemudian ada bulan. Nah, ini kalian boleh gunakan yang namanya 6. Lalu apa bedanya 6 dan kelas? Kalian bisa lihat ya, sebelum ke perbedaan, 6 dan kelas ini punya beberapa persamaan, yaitu memiliki atribut, bisa memiliki atribut dan method. Perbedaannya adalah si 6 ini mengandung konstan ya, dan dia sifatnya public, static, dan final. Tidak berubah, tidak bisa diubah. Dan 6 yang kalian punya tidak bisa digunakan untuk membuat objek. Beda dengan kelas ya. Kelas kalian bisa buat objeknya. Namanya instansiasi. Nah, bagaimana caranya kalian mendeklarasikan enam? Yang pertama itu, enam itu kalian bisa deklarasikan baik itu di luar maupun di dalam kelas, tetapi tidak di dalam method. Nah, di dalam enam ini, baris pertama ini harus konstan. Harus kalian isi dengan yang namanya konstan. Setelah konstan, nanti kalian bisa tambahkan method, variables, kemudian constructors, itu boleh. Tapi di baris awal harus diisi dengan yang namanya konstan, nilai yang tidak akan berubah. Nah, menurut Java Naming Convention, ya, ketika kalian ingin menuliskan konstan, ini konstannya harus huruf kapital. Ya. Nah, ini contoh 6 di dalam sebuah kelas, di dalam kelas main. Coba kalian lihat, ada 6, nama 6-nya adalah level ya. Di dalam level ini, di dalam 6 level ini ada low, medium, high. Low, medium, high ini adalah konstan. Perhatikan penulisannya menggunakan huruf kapital semua ya, mulai dari low, medium, dan high. 6 juga kalian bisa kalian tambahkan dengan yang namanya constructor ya. Jadi nanti boleh konstruktor, tadi udah dijelaskan ya, selain konstan bisa konstruktor, method, variabel gitu. Ya. Dan untuk yang 6 konstruktor ini dia harus punya modifier either itu private atau default. Nah, contohnya di sebelah kanan coba lihat ya, ada 6 color.
Red, green, blue ini adalah konstansnya, nilai yang tidak akan berubah, dituliskan dengan huruf kapital. Kemudian di bagian bawahnya ada constructor. Ingat, kalau constructor itu namanya sama ya. Tetapi perlu diperhatikan untuk 6 constructor, modifier-nya either itu private ataupun default. Nah, di sini dia tuliskan dia bahwa si constructor-nya modifier-nya adalah private, gitu ya. Selain constructor, dia tambahkan juga ada method, sebuah method dengan nama method color info. Ya, beginilah ketika kalian ingin membuat 6 constructor. Kemudian kita bicara soal 6 dan method. 6 dapat berisi apakah itu concrete method dan juga abstract method. Ya, contohnya kita ketika kalian buat ya nanti misalnya ada 6 kelas yang punya abstract method, nah berarti setiap instannya dari 6 kelas ini harus mengimplementasikannya. Nah ini contohnya ya, di sebelah kanan ada sebuah 6 dengan namanya color, kemudian ada red, green, blue, ini adalah constant, kemudian ada constructor, dan di bagian bawah ada color info. Nah color info ini adalah termasuk concrete method ya. Nah, bagaimana ketika kalian ingin akses concrete methodnya ya, kalian tuliskan dulu ya color C1 sama dengan color dot red ini ketika dia ingin mengakses constant red gitu ya. Nah, ketika kalian ingin mengakses yang namanya method color info ya kalian tinggal gunakan C1 dot color info, nama methodnya apa. Selain itu, 6 ini juga sering digunakan di switch statement. Contohnya, ini ada potongan program, ada sebuah 6 level, low, medium, dan high. Nah, kalian buat ada switch statement-nya di dalam kalian gunakan 6 di dalam switch statement. Di sini dia gunakan ya ada case low, medium, dan high. Kalian bisa lihat sendiri ya bahwa low, medium, high ini adalah konstan di dalam 6 tadi, sudah didefinisikan di awal. Nah, ini adalah kalian bisa lihat ya di sini ketika kalian ini adalah sebuah metode yang digunakan ketika kalian ingin loop through the constants of an 6. Ya, contohnya di sini adalah ada 6 tadi ya, kalian lihat low, medium, dan high. Nah, kalian mau buat loop melalui through an 6. Gimana caranya? Caranya adalah agak berbeda ya kalau kalian menggunakan for. Mungkin kalian pernah gunakan for sebelumnya, ada 3 statement gitu ya, kalau gunakan for yang bagian awal, kemudian bagian tengahnya, bagian akhir untuk increment gitu ya, atau decrement. Nah, ini beda ya penggunaannya. Kalian tuliskan level my var titik 2 level dot values-nya apa. Level dot values gitu. Ya. Coba kalian nanti tes keluarannya seperti apa. Ya, supaya kalian tahu bagaimana sih ketika kalian menggunakan loop gitu yang ada enumnya gimana sih gitu ya. Nah, ini adalah contoh penggunaan 6. Perhatikan ini saya ambil potongan kode program dari OOSD tahun 2020 yang dibuat oleh Bapak Roy Dedi Hasiolan Lumentobing. Perhatikan ini ada tiga ini ya, ada 3 file. Yang pertama jenis kelamin.java, kemudian mahasiswa 6.java, dan yang terakhir ada kelas dengan nama kelasnya adalah mahasiswa 6 driver.java. Kemudian di bagian awal ini ada kelas jenis kelamin ini, kalian bisa lihat dia adalah 6 jenis kelamin. Bagian awal selalu adalah constants. Ya, di sini constants-nya ada laki-laki dan perempuan. Dituliskan dengan huruf kapital. Perhatikan laki-laki huruf kapital, perempuan huruf kapital ya semuanya. Kemudian setelah constants kalian bisa tambahkan di sini variabel. Di sini ada variabel lain dengan nama variabelnya teks jenis kelamin. Kemudian juga ada constructor, dan setelah constructor boleh juga ditambahkan dengan yang namanya method. Oke, ini untuk yang 6 jenis kelamin ya.
Sekarang kita masuk ke kelas mahasiswa 6. Di sini ada beberapa variabel NIM, nama. Perhatikan yang jenis kelamin ya, jenis kelamin. Jadi dari 6 ya, 6 jenis kelamin. Diberikan namanya adalah jenis kelamin. Kemudian ini adalah konstruktornya. Nah, ketika kalian ingin akses, nah boleh langsung dituliskan saja. Ini perhatikan ya untuk yang jenis kelamin, bagaimana dia mengakses method get text kelamin. Dia tuliskan dulu ya jenis kelamin, kemudian get text jenis kelamin. Ini caranya untuk mengakses metodenya. Nah, setelah itu kalian boleh lihat di sini ada mahasiswa 6 driver. Ya, ini drivernya. Bagaimana caranya untuk mengakses? Pertama dia ini ya, dia buat dulu nih ada sebuah mahasiswa 6 RDT sama dengan mahasiswa new mahasiswa 6 ya. Jadi ini ada ini bukan 6-nya ya. Kalau 6 itu tidak bisa diinstansiasi. Ini ada kelas namanya kelas mahasiswa 6. Jadi jangan salah artian gini. Oh, mahasiswa 6 ini 6 enggak. Ini kan Mas, yang 6-nya yang mana? Yang 6-nya yang jenis kelamin ya. Mahasiswa 6 RDT sama dengan new mahasiswa 6. Nah, dia kasih nilainya, set nilainya dulu. Dia berikan nilai untuk NIM-nya, untuk namanya, kemudian jenis kelaminnya dia pakai yang 6-nya, dia pilih jenis kelamin laki-laki. Nah, dia buat lagi, dia instansiasi yang kedua, ini ada mahasiswa 6W ya. Ini objek yang kedua. Kalau tadi RDT, sekarang yang W, dia set nilainya dengan NIM seperti yang ada di slide, kemudian juga namanya dia set nilai untuk jenis kelaminnya juga laki-laki. Nah, ketika kalian ingin, nah ini biasa ya, ketika kalian ingin mencetak ya panggil metodenya dengan tuliskan objeknya RDT gitu ya, dot to string, kemudian untuk yang si W juga tuliskan nama objeknya dot to string, nama metodenya, sehingga hasilnya ketika kalian execute, hasilnya akan ditampilkan seperti yang di bagian output ini. Begitu. Nah, ini ada beberapa referensi yang bisa kalian gunakan untuk membantu kalian belajar tentang 6 di object oriented gitu ya, di Java. Ya. Dan ini sangat mudah untuk diakses. Silahkan nanti kalian gunakan untuk belajar tentang 6. Oke, saya rasa cukup. Sekian, terima kasih semuanya.